Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Nur Pratama Putra, NPM 19630685 dari kelas 3O reguler pagi BJM. Di sini saya akan membuat video bagaimana cara membuat web input data mahasiswa. Nah, di sini terlebih dahulu saya ingin membuat database. Caranya dengan masuk ke SAM Control Panel, lalu klik Start pada Apache dan MySQL. Nah, sekarang kita klik Shield. Nah, pada tampilan CMD ini, kita ketikkan MySQL -u root /p, enter. Untuk password kita kosongin saja. Lalu pada tampilan ini kita akan membuat database, yaitu dengan cara create database db uas, enter. Nah, sekarang apabila muncul query OK one row effective, maka database db uas terbuat atau tersimpan. Untuk mengeceknya kita bisa mengetikkan show database, enter. Nah, di sini telah muncul db uas, berarti database yang kita buat berhasil. Sekarang kita ingin membuat sebuah tabel pada db uas ini dengan nama mahasiswa. Caranya dengan masuk terlebih dahulu ke dalam db uas dengan cara mengetikkan use db underscore uas, enter. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam database db uas. Sekarang kita membuat tabel mahasiswa dengan cara mengetikkan create tabel mahasiswa, kurung buka, enter. Lalu kita kasih npm dengan tipe data varchar 8 not null primary key, enter. Lalu kita kasih nama dengan tipe data varchar juga, batasan karakter atau batasan karakternya kita kasih 100 not null, enter. Lalu kita kasih tempat lahir dengan tipe data varchar, kasih 50 not null, enter. Lalu tanggal lahir, kita gunakan date, not null, enter. Lalu kita kasih di sini jenis kelamin dengan tipe enum, L untuk laki-laki dan P untuk perempuan, not null, enter. Sekarang kita buat alamat dengan tipe data teks, not null, enter. Sekarang kita buat kode pos dengan tipe data varchar 5 not null. Nah, di sini varchar dengan teks bedanya adalah varchar jumlah karakter teks tersebut kita bisa membatasinya, dan untuk teks tidak terbatas. Not null di sini berarti setiap kolom atau field yang kita buat tidak boleh kosong atau wajib diisi. Selanjutnya setelah mengetikkan kode pos varchar 5 not null, lalu kita enter. Setelah itu kurung buka, kurung tutup, enter. Nah, apabila query OK zero row effective, maka tabel mahasiswa telah terbuat. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa
tabel mahasiswa telah dibuat. Caranya dengan mengetikkan show table mahasiswa, show tables, ketik koma, enter. Nah, di sini telah muncul tabel di dalam database mahasiswa. Agar lebih pastinya, kita tinggal buka phpMyAdmin, refresh. Nah, sekarang di sini ada database yang bernama DB-UAS. Kita buka. Nah, di dalamnya terdapat sebuah tabel dengan nama mahasiswa. Kita buka mahasiswanya. Nah, di sini terdapat nama NPM, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan kode pos sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi. Selanjutnya kita akan membuat web. Nah, di sini saya menggunakan web yang telah saya buat karena untuk mempersingkat waktu, karena durasi juga. Nah, saya akan menjelaskan maksud webnya. Pertama-tama, sebelum masuk ke web, kita setelah membuat database, kita seharusnya membuat file. Di sini saya buat file nama UAS. Nah, isinya ada CSS, include JS, connection PHP, index PHP, mahasiswa create PHP, mahasiswa delete, dan mahasiswa update. Sekarang kita buka text editor. Nah, di sini telah muncul program kita. Nah, saya akan menjelaskan beberapa kode yang penting menurut saya. Di sini saya menggunakan CSS include JS. CSS dan JS ini saya mengambil JS dan CSS dari program atau project yang sudah ada, dan include sama. Pada include ini ada database.php. Nah, di sini pada database PHP ada keterangan di sini bahwa ada fungsi PDO. Nah, PDO itu adalah interface universal yang disediakan oleh PHP untuk berkomunikasi dengan database server. Jadi, apabila kita ingin berhenti di suatu database, misalkan saya berhenti di database MySQL, ingin berpindah ke database MySQL atau phpMyAdmin, berpindah ke database lain. Nah, tersebut PDO-nya fungsinya maksudnya itu kita apabila berganti database, maka tinggal mengganti pemanggilan awal PDO tersebut tanpa harus mengganti kode program yang telah kita buat. Setelah itu, database ini berfungsi sebagai objek database yang meliputi query untuk populasi tabel-tabel yang ingin kita gunakan sesuai keinginan, dan kita bisa gunakan berulang-ulang kali di banyak dokumen dengan mudah. Selanjutnya kita ke koneksi PHP. Di sini pada baris pertama kita akan memanggil PHP terlebih dulu, lalu pada baris kedua ada include once, include database PHP. Nah, include once ini adalah memasukkan suatu dokumen satu kali digunakan dalam dokumen itu. Contohnya di sini saya ingin memasukkan dokumen berupa folder include dengan file di dalamnya, yaitu database PHP sesuai dengan di sini. Ini foldernya dan ini nama filenya, database PHP. Selanjutnya define ssdb name db-uas. Depan di sini membuat nama atau value, tetapi beda, tidak seperti variabel menggunakan $. Selanjutnya ini baris ke-8 ada variabel DSN.
variabel DSN hanya berguna untuk agar lebih mudah dibaca saja. Selanjutnya ini ada try dengan catch. Try itu berguna untuk menjalankan kode program dalam ini. Jika ada error, maka akan dijalankan yang catch ini. Nah, apabila PDO new PDO DSN variable DSN SSD browser SSDB password error, maka catch akan dijalankan. Maka akan keluar perintah echo, bukan perintah sih, seperti apa yuk, teks tampilan teks berupa connection failed. Sekarang variabel db ini dibaca adalah variabel db database variabel PDO. Ini merupakan database. PDO ini adalah interface yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita masuk ke indeks. Ini sudah, sekarang kita masuk ke indeks. Di indeks ini pada baris kedua ya kita memasukkan dokumen atau file berupa connection PHP yang ini. Jadi kita harus terkoneksi ke connection PHP. Nah, sekarang kita pada baris kelima ini kita tinggal mengetikkan HTML5 dan akan muncul ini sampai body. Nah, pada title kita masukkan input mahasiswa dan link style ini saya mengambil CSS untuk icon pada tampilan header saya. Ini link CSS Bootstrap saya mengambil di sini. Nah, pada Bootstrap CSS ini gunanya untuk tampilan pada body ataupun buton-buton yang ada pada web input data saya. Ini pada baris ke-12 ada pemanggilan JavaScript. Selanjutnya body. Di sini pemanggilan PHP dengan variabel kondisi sama dengan kosong jika saya merequest npm atau menanyakan npm, maka akan dimunculkan npm. Ini codingnya. Nah, maksud coding ini, if is set request npm and request npm variable condition and npm like request npm. Di sini maksudnya jika saya mencari npm, maka saya akan mencari npm dengan kondisi npm dan akan memunculkan hasilnya berupa npm dengan kata kunci npm seperti itu. Untuk ini juga sama, tapi bedanya ini nama. Selanjutnya variable user data ini adalah berguna untuk memanggil tabel mahasiswa, record mahasiswa, tabel mahasiswa agar bisa menjalankan fungsi dari dua ini. Selanjutnya kita masuk ke div class ini. Div class container, div class card ini berguna untuk body atau tampilannya. Di sini ada input data mahasiswa, lalu input data mahasiswa ini masuk ke dalam mahasiswa create dengan kelas
plot right berarti letaknya dia di kiri. Input data mahasiswa. Oh bukan. Butonnya ini terletak di kiri dengan warna hitam. Namanya tambah mahasiswa. Supaya enak dilihat, kita terusin seperti ini aja. Soalnya beda tempat ini. Lalu search npm dan nama. Di sini sama seperti sebelumnya, yaitu ini if iset request npm. Di sini merupakan tampilannya. Nanti akan muncul label berupa search nama, atau kita bukan ini saja, search npm labelnya nanti akan muncul. Nanti terdapat kolom untuk kita masukkan npm yang ingin kita cari. Ini ada value php echo iset variable request npm. Ini terhubung dengan ini. Sama juga pada search nama. Selanjutnya ini pada baris ke-57 ada button submit, name submit, value search, id submit, class button btn primary dengan i-class papa strip pw fw fa search dengan nama search. Selanjutnya ada harep echo server, variable server, php self. Jadi sini variable server memanggil php self. Kelasnya btn danger itu berguna untuk menghapus pencaharian yang telah kita lakukan. Selanjutnya ini ada tr class bg primary weight. Ini berguna untuk menampilkan tampilan setelah di input, yaitu ada nomor, nama npm, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kode pos, dan aksi. Ada sekitar 9 kolom lah. Lalu pada baris ke-89 ini memunculkan PHP, berarti di sini maksudnya jika user data lebih dari 0, maka variabel s kosong. Lalu akan dijalankan purge variabel user data dan ini variabel data. Maka nanti akan memunculkan ini PHP ini untuk nomor ini. Jadi echo variabel s terhubung dengan ini. Jadi misalkan setiap baris akan selalu diulang, bertambah setiap field. Jadi di sini jika fieldnya 1 berarti 1, dan variabel s ini setia plus berarti setiap field akan ditambah 1 jika bertambah. Di sini php echo variabel data akan memanggil npm, nama, tempat lahir yang sesuai dengan menyesuaikan ini. Ini adalah variabel s ini untuk thnpm menggunakan ini, nama ini, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada style word verb, break word, main word. Ini berguna untuk main word ini berguna untuk kolomnya. Misalnya kita ubah, misalkan 200 akan lebih panjang ke bawah.
Selanjutnya ini ada mahasiswa update.php, echo variabel data dengan name npm, kelas btn btn-sm btn primary dengan nama edit. Sama ini berguna untuk membuat buton atau tombol berupa edit dengan warna biru. Primary ini adalah biru dan danger ini merah. Dan akan menghapus ini data. Karena kenapa jadi harus npm? Karena npm di sini merupakan primary key. Jadi apabila npm dihapus, akan terhapus ikut semuanya terhapus. Selanjutnya adalah else. Ini jika tidak ditemukan yang kita tanyakan atau kita masukkan data yang kita cari, jika tidak ada atau tidak ditemukan, maka akan muncul ini data kosong berupa tampilan teks data kosong. Misalkan sini contohnya seperti ini. Kita jalankan dulu programnya, localhost underscore index. Nah, ini belum saya tambahkan data. Apabila kita cari di sini 192.168.1963.06.85 kita cari, maka akan muncul data kosong. Inilah fungsi dari ini tr.closeplan 6. Jika 6-nya ini saya ubah, maka data kosong ini akan muncul di semua kolom. Contohnya seperti ini. Ini kan ada 6, munculnya cuma 6 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tadi saya ubah 8, berarti dia sampai kode pos. Kita refresh, nah akan sampai kode pos. Selanjutnya saya akan menjelaskan mahasiswa create. Mahasiswa create di sini pada baris kedua sama seperti penjelasan sebelumnya, memanggil dokumen atau file. Di sini memanggil connection PHP. Karena semua form di sini terkoneksi kepada PHP dan connection PHP, dan connection PHP ini terkoneksi pada include ini terkoneksi pada database. Jadi apabila masing-masing tidak terkoneksi pada connection PHP, maka tidak akan jalan. Bahkan input data tersebut tidak akan berjalan ataupun tidak bakalan terinput ke dalam database. Ini sama seperti penjelasan sebelumnya. Di sini bedanya terdapat header berupa input data mahasiswa dengan background hitam dengan warna tulisan putih. Di sini terdapat form group. Form group di sini merupakan bagian-bagian atau kolom-kolom yang tersedia sebelumnya. Ini merupakan form. Kita masuk dulu ya. Masuk ke localhost mahasiswa update misalkan. Nah, di sini merupakan grup-grupnya. Itu diupdate kolom baris ke-6. Nah, kita create. Berarti sini nama, npm, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan kode pos. Nama ini berupa npm berupa teks dengan nama npm.
sesuai dengan ini dan akan dipanggil pada baris ke bawah nanti. Dan placeholder masukkan nama. Placeholder tersebut adalah ini merupakan placeholder. Untuk nama sama, tempat lahir sama, tanggal lahir sama. Nah, jenis kelamin ini sedikit berbeda karena pada database yang kita buat terdapat ada laki-laki dan perempuan dengan kode L dan P. Nah, di sini saya menggunakan radio agar bisa diklik berupa radio button gitu. Jadi nanti tinggal centang atau kasih titik atau klik pada titik yang mana. Misalkan ini ada titik radio button dengan nama laki-laki, maka akan masuk jenis kelamin L. Sama untuk perempuan. Lalu selanjutnya ini adalah button. Oh ya, kode pos ini merupakan menggunakan tipe number. Berarti hanya angka yang bisa masuk ke dalam kode pos ini. Sama seperti NPM. Sekarang button type submit ini merupakan button untuk menyimpan. Di sini menggunakan BTN primary, yaitu warnanya adalah biru. Jika kita ubah menjadi drag, maka di sini akan mahasiswa update. Create. Nah, drag. Dark. Nah, maka tombol simpan akan berubah menjadi warna hitam. Nah, seperti itu. Kita ubah lagi jadi primary dan akan berubah lagi menjadi warna biru. Selanjutnya ini ada if iset post simpan. Berarti jika variabel post disimpan, maka nama, NPM, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat kode pos akan tersimpan ke dalam ini tabel mahasiswa. Dan ini merupakan nama-nama atau data yang akan tersimpan yang dinyatakan dalam variabel. Dan pada baris ke-85 dan 86 merupakan teks top up seperti itu. Jadi di sini saya memasukkan teks berupa tolong hadangi lagi menginput data yang. Nah, itu akan muncul apabila kita men-save dan akan terjadi loading. Nah, pada saat terjadi loading ada space atau beberapa waktu atau beberapa detik untuk menampilkan ini. Jadi seakan-akan loading pada saat penginputan data. Dan pada baris ke-86 ini merupakan meta HTTP equip refresh. Maka dia akan merefresh kembali ke localhost UAS index. Maka akan direfresh dan kembali kepada index.php dengan konten 2 ini merupakan waktunya. Jadi refreshannya itu terjadi selama 2 detik. Selanjutnya delete PHP. Nah, di sini include connection. Sama seperti include sebelumnya, ini include once. Namun di sini cuma include. Nah, ini sama fungsinya pada memanggil sebuah dokumen atau file. Di sini saya memanggil connection lagi, connection PHP, variabel ID adalah npm, ya,
ini merupakan ID-nya karena primary key. Dan sini variabel ambil data terhubung ke dalam variabel koneksi, maka variabel koneksi akan menghapus dari tabel mahasiswa yang dimana npm dengan variabel ID akan menghapusnya. Di sini header location. Selanjutnya ada update. Nah, untuk update di sini pada ini sama sebelumnya untuk pemanggilan file atau dokumen. Ini pemanggilannya juga connection PHP karena semuanya terhubung ke connection PHP. Selanjutnya ada ID, variabel ID sama dengan variabel get sama dengan npm. Jadi variabel ID akan mengambil npm dan variabel ambil data akan masuk ke dalam variabel koneksi yang akan memilih dari tabel mahasiswa yang dimana npm akan ditampilkan. npm itu merupakan primary key-nya. Jadi apabila kita memasukkan misalkan npm 19630685, kita klik update atau edit, maka akan yang muncul cuman npm nama yang sesuai dengan npm yang tertera dan sesuai dengan data yang telah kita input. Selanjutnya sama seperti mahasiswa create di sini, sama persis, jadi tidak ada yang perubahan yang signifikan. Selanjutnya pada baris ke-78 di sini, jika iset variabel post disimpan, maka semua data yang telah kita input berupa npm, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan kode pos akan tersimpan dan terupdate. Nah, di sini MySQL query variable connection update. Maka di sini semua variabel ini akan terupdate ke dalam tabel mahasiswa yang sesuai dengan set pengaturan npm, disesuaikan dengan variabel npm, nama disesuaikan dengan variabel nama, dan seterusnya. Nah, apabila terjadi proses penginputan, akan muncul tampilan seperti ini, sama seperti mahasiswa create tadi, akan muncul teks tolong hadangi, sedang mengupdate di sini. Maka pada baris ke-93 Ecometa equip refresh, maka pada saat penginputan yang terjadi selama 2 detik ini dan penginputan telah selesai, akan direfresh dan kembali ke indeks PHP. Untuk pengaplikasiannya, kita buka ini. Kita buka indeks untuk inputannya. Nah, di sini kita klik tambah mahasiswa. Nah, masukkan npm 1963, masukkan nama Teddy Nur Pratama Putra, tempat lahir Amuntai, moon-nya 05 14 201, jenis kelamin laki-laki, alamat Banjarmasin, ganti Sultan Adam, kode pos 12345, lalu kita simpan. Nah, itu akan terjadi beberapa detik, kan itu ditentukan konten tanda petik 2. Nah, itu akan terjadi selama 2 detik
dan akan terulang kembali ke halaman indeks PHP. Nah, di sini akan muncul database atau inputan data yang kita masukkan. Selanjutnya kita tambah lagi. Kita masukkan nama npm misalkan 1630684. Nama misalkan Teddy Pratama. Lantai kita kasih hari sekarang saja. Laki-laki, alamat sana. Kode pos 777-878 kita simpan. Nah, di sini akan terjadi muncul teks yang tadi pada baris berapa itu 90-an. Nah, akan muncul seperti ini. Sekarang kita input data lagi. Kita tambah mahasiswa, kita masukkan npm-nya 11.630.685, kita ganti 6. Masukkan kita contoh ini Husnul Hatimah, lahir Banjarmasin, bulan 7, tanggal 7 2001, dengan jenis kelamin perempuan, alamat Sungai Lulut, kode pos 98999. Kita simpan. Nah, tolong hadangi Kagima input data saya. Nah, lalu akan muncul kembali ke indeks. Apabila kita ingin menghapus atau mengedit, kita tinggal klik dua tombol ini. Nah, pertama kita klik edit. Nah, kita ingin ganti tempat lahir misalkan menjadi Banjarmasin. Jenis kelaminnya jangan lupa, lalu kita simpan. Nah, akan terubah ke Banjarmasin. Untuk alamatnya kita ubah kembali. Alamatnya misalkan kita alamatnya di HKSN. Simpan, akan muncul tolong hadangi saya, seperti itu. Jenis kelaminnya, oh iya, jenis kelaminnya kita lupa kita inputkan. Nah, akan muncul teks seperti itu. Untuk mencari misalkan sini terdapat dua kolom. Ada kolom untuk mencari nama dan npm. Di sini untuk mencari npm kita tinggal ketikkan npm yang kita cari, klik search. Nah, akan muncul data yang sesuai dengan npm yang kita masukkan. Apabila kita masukkan nama, misalkan kita masukkan Teddy saja, dia akan mencari yang namanya Teddy. Nah, kita masukkan Teddy Pratama Putra, akan masuk Teddy Pratama Putra. Jika akan masuk ya kalau kita masukkan Husnul Hatimah, kita akan dapatkan data sesuai dengan data yang ingin kita cari. Gunanya clear ini berguna untuk, ini kan ada teks. Nah, gunanya clear ini untuk menghapus ini. Nah, dan akan kembali ke tampilan semula. Selanjutnya ini ada data hapus, kita klik hapus, maka akan langsung otomatis terhapus data yang ingin kita hapus. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih dan terima kasih telah menonton video ini. Salahkah saya minta maaf atas kekurangan dari video saya dan penjelasan dari saya, dan saya minta maaf apabila ada tutur kata
yang tidak berkenan, saya ucapkan minta maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.